Assalamualaikum warahmatullah. Pernah nggak sih kita mikir, apa ya yang sebenarnya bikin sebuah jual beli atau perjanjian itu beneran sah dalam Islam? Kuncinya ada di ijab dan kabul. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas 3 syarat paling dasar yang wajib terpenuhi supaya akad kita sah. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita akan mulai dari pondasinya, apa itu akad, lalu kita kupas satu persatu 3 syarat utamanya, dan diakhiri dengan kesimpulan praktis. Yuk, langsung kita mulai aja. Pertama-tama kita mulai dari dasarnya dulu. Coba bayangin deh, setiap transaksi yang kita lakukan, mau itu cuma beli kopi di warung sampai kesepakatan bisnis yang besar, itu semua pada intinya adalah sebuah akad. Jadi, apa sih yang jadi jantung dari akad itu? Yaitu ijab atau penawaran dan qabul atau penerimaan, biar jadi benar-benar sah. Nah, inti dari setiap akad itu adalah yang kita sebut dengan sighah. Gampangnya, ini tuh dialog atau formula transaksinya. Sighah ini punya 2 komponen utama, ijab, yaitu tawaran yang diajukan, dan qabul, yaitu penerimaan dari pihak satunya. Keduanya ini adalah cerminan dari apa yang ada di hati kita. Oke, sekarang kita masuk ke pilar yang pertama. Ada 3 syarat penting yang bikin sebuah syiga itu sah. Dan yang paling dasar dari semuanya adalah kejelasan. Syarat yang pertama adalah asyartul awal wuduhul ijab wa al-qabul. Artinya, kejelasan penawaran dan penerimaan. Maksudnya, apa yang ditawarkan dan apa yang diterima itu harus super jelas. Nggak boleh abu-abu dan nggak boleh ada sedikit pun keraguan. Jadi, poin utamanya gini. Nggak peduli mau diucapkan langsung, ditulis di atas kertas, atau bahkan cuma lewat perbuatan, misalnya kita kasih uang terus ambil barangnya, niat untuk jual dan beli itu harus benar-benar terpancar dengan jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak. Nggak boleh ada salah paham. Dan ini bukan cuma teori loh. Kalau kita lihat langsung di teks sumbernya, prinsip ini ditekankan banget. Setiap ungkapan, baik itu penawaran maupun penerimaan, harus benar-benar jadi cerminan niat tulus dari orang yang berakad. Lanjut ke syarat kedua. Nah, yang ini semua tentang kesesuaian. Nggak cukup cuma jelas, tapi penawaran dan penerimaannya juga harus klop, harus nyambung satu sama lain. Syarat kedua, ini adalah asyartu tsani, tawafukil ijab wa al-qabul. Artinya, harus ada kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Apa yang kita terima itu harus sama persis, plek ketiplek, dengan apa yang ditawarkan. Nggak boleh beda. Coba dilihat contoh di slide ini, jelas banget kan? Kalau penjual bilang, saya jual buku ini 50.000, terus pembelinya jawab, saya beli separuhnya saja, nah ini nggak sah. Kenapa? Karena penerimaannya nggak sesuai dengan penawarannya. Kalau mau sah, jawabannya ya harus saya terima, yang artinya dia menerima keseluruhan tawaran tadi. Oke, kita masuk ke pilar yang ketiga dan terakhir, yang ini nggak kalah penting. Syarat ini berkaitan dengan waktu dan kesinambungan. Intinya, ijab dan kabul itu harus terjadi dalam satu rangkaian yang tidak terputus. Syarat ketiga ini namanya asyartu tsalits, ittisal al-ijab bi al-qabul. Maksudnya apa? Ijab dan qabul itu harus bersambung. Harus terjadi dalam satu majelis atau satu sesi yang sama. Nggak boleh ada jeda waktu yang terlalu lama, atau di sela-sela sama obrolan lain yang nggak ada hubungannya. Kenapa harus begitu? Ya, untuk memastikan tidak ada keraguan. Jadi begitu penawaran dilemparkan, pihak yang ditawari itu punya hak untuk menjawab saat itu juga. Si penawar juga nggak bisa seenaknya narik kembali tawarannya sebelum ada jawaban. Harus jelas dan tuntas dalam satu waktu. Dan lagi-lagi, kita bisa lihat dasar dari prinsip ini langsung dari sumber rujukannya. Teks ini menegaskan pentingnya kesatuan majelis atau sesi, supaya penawaran dan penerimaan itu terhubung tanpa jeda. Inilah yang membuat sebuah akad menjadi kuat, sah, dan mengikat. Oke, jadi kita sudah bahas semuanya. Sekarang yuk kita tarik benang merahnya. Kita udah lihat ada 3 pilar utama yang jadi penopang sahnya sebuah akad dalam Islam. 3 syarat yang memastikan setiap transaksi itu dilandasi keridhaan dan pemahaman bersama. Nah, diagram ini merangkum semuanya dengan sangat baik. Pertama, kejelasan atau wuduh. Kedua, kesesuaian atau tawafuk. Dan yang ketiga, kesinambungan atau ittisyal. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, insya Allah transaksi yang kita lakukan dibangun di atas dasar persetujuan dan pemahaman yang utuh. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Di zaman serba digital sekarang, di era add to cart dan klik I agree tanpa baca terms and conditions, gimana ya cara kita menjaga ruh sejati dari sebuah akad, yaitu kejelasan, kesesuaian, dan kerelaan bersama. Coba kita renungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kali ini.